Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Mari kita lanjutkan kembali membaca kitab Mukhtarat. Kita masuk pada wazan yang berikutnya, yakni wazan infa'ala. Wazan infa'ala adalah wazan keempat, nomor 4, al-babu rabi' pada kategori fi'il sulasi mazid yang ketambahan dua huruf. Fi'il sulasi mazid biharfain, yang ketambahan dua huruf. Kita lihat wazan infa'ala kalau di kitab Ana, di buku Ana halaman 140 dan 141. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah, beliau menjelaskan, kita baca dulu wazannya infa'ala ya. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun munfa'alun, infa'il la tanfa'il munfa'alun. Sekali lagi, infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun munfa'alun, infa'il la tanfa'il munfa'alun. Ya, infa'ala fi'il madhi, yanfa'ilu fi'il mudhari', infi'alan masdar, munfa'ilun isim fa'il, munfa'alun isim maf'ul, infa'il fi'il amr, la tanfa'il la nahi, larangan, munfa'alun isim zaman atau makan, keterangan tempat atau waktu. Kita lihat contohnya menggunakan inkasaro, artinya pecah, menjadi pecah. Inkasaro yankasiru inkisaron, munkasirun munkasarun, inkasir la tankasir munkasarun. Artinya inkasaro menjadi pecah. Di situ ada 5 huruf, ya, ada hamzah, nun, kaf, sin dan ro. Dari kelimanya hanya 3 huruf utama, yaitu kasaro itu huruf sulasi mujaradnya. Sedangkan sisanya itu 2 yang awal, 2 huruf yang awal adalah tambahannya, sehingga dikatakan mazid biharfain. Ketambahan 2 huruf yaitu ketambahan hamzah dan ketambahan nun. Kemudian kita lihat al-amsilah, pada tabir al-amsilah contohnya apa saja pada kelompok fi'il yang sahih ini. Pada wazan infa'ala ada inba'asa, artinya terutus. Terutus. Kita masukkan inba'asa, itu inba'asa yanba'isu inbi'asan, munba'isun munba'asun, inba'is la tanba'is munba'asun. Sekali lagi, inba'asa yanba'isu inbi'asan, munba'isun munba'asun, inba'is la tanba'is munba'asun. Ya, ikuti pola infa'ala yanfa'ilu di atasnya. Kemudian ada ke kiri, contoh kedua adalah inqasama, artinya terbagi. Inqasama, masukkan inqasama yanqasimu inqisaman, munqasimun munqasamun, inqasim la tanqasim munqasamun. Mudah ya. Ada lagi contoh berikutnya, infajaro, artinya terpancar. Terpancar, infajaro, masukkan infajaro yanfajiru infijaron, munfajirun munfajarun, infajir la tanfajir munfajarun. Itu juga insyaallah mudah. Contoh berikutnya ada inhadama, artinya roboh. Inhadama, masukkan wazannya inhadama yanhadimu inhidaman, munhadimun munhadamun, inhadim la tanhadim munhadamun. Contoh berikutnya adalah intofa'a, artinya terpadam. Intofa'a, terpadam. Kita masukkan pada wazan infa'ala yanfa'ilu, intofa'a yantofi'u intifa'an, muntofi'un muntofa'un, intofi la tantofi muntofa'un. Baik, insyaallah ini juga mudah. Contoh berikutnya adalah intobaqo, artinya tertutup. Intobaqo yantobiqu intibaqon, muntobiqun muntobaqun, intobiqo la tantobiqo muntobaqun. Ini juga insyaallah mudah, karena masih fi'il-fi'il yang sahih, yang tidak ada huruf ilat, belum ada huruf cacatnya. Kemudian contoh berikutnya ada indafa'a. Indafa'a artinya tertolak. Indafa'a yandafi'u indifa'an, mundafi'un mundafa'un, indafi' la tandafi' mundafa'un. Ini juga insyaallah mudah. Contoh yang terakhir dari fi'il sahih adalah inkasafa. Inkasa,
In akasa. In akasa artinya terbalik. In akasa yan'akisu in ikasan. Hati-hati. Terpeleset, terbalik. Ain dulu baru kaf. In akasa yan'akisu in ikasan. Mun'akisun mun'akasun. In akis la tan'akis mun'akasun. Kemudian kita masuk mudha'af. Contoh di atas, di tabel yang pertama, mudha'af diberikan sampel infaddo. Infaddo artinya bercerai-berai. Bercerai-berai. Masukkan infaddo yanfaddu infidodon, ya. Mudha'af itu artinya ada dua huruf yang sama kemudian dileburkan. Jadi tasydid. Maka dotnya diuraikan, dipecah ketika masuk masdar. Masuk bentuk masdar, dotnya dibagi dua, tidak ditasydid. Infaddo yanfaddu infidodon. Munfaddun munfaddun, sama ya, isim fa'il dengan isim maf'ulnya sama. Munfaddun munfaddun infaddo la tanfaddo munfaddun. Isim zaman makannya juga sama bentuknya seperti isim fa'il dan isim maf'ulnya. Ini kekhususan pada mudha'af. Kita masuk pada al-amsilah, contoh-contoh dari mudha'af. Ada insyaqqa, terbelah. Masukkan pada ikuti infaddo. Insyaqqa yansyaqqu insyiqaqan munsyaqqun munsyaqqun insyaqqa la tansyaqqu munsyaqqun. Contoh berikutnya dari mudha'af adalah indhamma, terkumpul. Masukkan indhamma yandhammu indimaman. Bisa indimaman, mimnya yang dipecah. Mundhammun mundhammun indhamma la tandhamma mundhammun. Berikutnya, contoh berikutnya ada insabba, tertuang. Insabba. Masukkan ikuti pola infaddo. Insabba la insabba yansabbu insibaban munsabbun munsabbun insabba la tansabba munsabbun. Berikutnya ada infakka, terlepas. Masukkan kepada wazan jadi pada contoh infaddo. Infakka yanfakku infikakan munfakkun munfakkun infakka la tanfakka munfakkun. Masih ada lagi contoh berikutnya, ada injarra, tertarik. Injarra. Masukkan pada wazan injarra yanjarru injiroron munjarrun munjarrun injarra la tanjarra munjarrun. Berikutnya adalah inhalla, terbuka. Masukkan ikuti polanya infaddo. Inhalla yanhallu inhilalan munhallun munhallun inhalla la tanhalla munhallun. Baik, insyaallah ini juga mudah. Nah, berikutnya ada insalla, keluar dengan sembunyi. Insalla. Insalla yansallu insilalan munsallun munsallun insalla la yansalla munsallun. Berikutnya ada yang terakhir inkalla. Yang terakhir pada contoh mudha'af. Inkalla artinya tumpul. Masukkan pada wazan inkalla yankallu inkilalan munkallun munkallun inkalla la tankalla munkallun. Nah, selesai mudha'af. Kemudian kita lanjut kepada ajwaf. Nah, ajwaf sudah masuk yang cacatnya. Cacatnya dia di tengah-tengah ada huruf cacat, yaitu huruf cacat itu alif, wawu atau ya. Ya, alif, wawu atau ya yang sukun ya. Contohnya di sini pada tabel yang di atasnya, ajwaf menggunakan sampel inqada, artinya tunduk atau terpimpin, tunduk ya. Inqada yanqadu inqiyadan. Nah, kita sering dengar definisi dari Islam ya. Kalau kita bahas kitab-kitab ulama membahas tentang tauhid, tentang definisi Islam, ya, maka al-Islam itu inqiyad ya, al-inqiyadu bitta'ah. Taat kepada Allah, inqiyad, patuh tunduk dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini di antara definisi komponen definisi Islam. Inqiyad, tunduk patuh. Inqiyadan. Masdarnya ini terkenal. Inqada yanqadu inqiyadan munqadun munqadun inqad la tanqad munqadun. Ada beberapa perbedaannya dari yang sahih. Kalau yang sahih
Tadi contohnya inkasir fil amarnya inkasir gitu. Kalau yang mudhaf infaddo. Kalau yang ajwaf inqad. Jadi berbeda jauh perbedaan bentuknya. Nah, kemudian kita lanjut sampelnya, contoh-contohnya al-amsilah yang ajwaf ada indhofa, artinya terkumpul. Masukkan ikuti polanya inqada. Indhofa, yandhofu, indifaan. Benar nggak? Indiaan. Ya-nya dimunculkan. Alif yang terdapat pada fi'il madhi dan mudhari dijadikan ditambahkan ya sebelumnya. Kita lihat inqada tadi, inqada yanqadu inqiyadan. Muncul ya di tengah-tengah. Nah, berarti harus ikuti. Maka indhofa yandhofu indiyafan. Indiyafan. Indhofa yandhofu indiyafan. Ya. Mundhafun indhof la tandhof mundhafun. Baik. Ya, masdarnya ditambahkan huruf ya di tengah-tengah. Kemudian contoh kedua ada inba'a. Inba'a artinya laku. Laku ya, terjual atau laris gitu ya, laku. Inba'a yanba'u inbiya'an. Muncul ya, inbiya'an. Sebelum alifnya muncul ya. Inbiya'an. Munba'un, inba'la tanba' munba'un. Kemudian contoh berikutnya ada inqada. Tadi sudah ya. Inqada sudah lewat. Inza'a yang terakhir. Inza'a artinya tersiar, tersebar. Inza'a yanza'u inziya'an. Inziya'an. Munza'un. Inza'la tanza' munza'un. Selesai ajwaf, kita masuk pada huruf cacat atau lafaz fi'il cacat yang berikutnya ada naqis. Contoh pada sampel di atas ada inqadha, artinya pergi. Inqadha itu pergi atau berakhir atau selesai. Inqadha. Nah, lihat ikuti polanya inqadha, yanqadi, inqidaan. Munqadin, munqadon, inqadi la tanqadi, munqadon. Nah, ini ya, beda lagi ya bentuknya. Ini beda-beda lagi. Inqadha, yanqadi, inqidaan, munqadin, munqadon, inqadi la tanqadi, munqadon. Harusnya la tanqadi, munqadon ya. Harusnya pendek ya. Munqadon saja. Karena sejak awal tidak ada alif kan. Setelah dotnya ya munqadon saja nampaknya. Lebih tepat. Baik, kita ambil al-amsilahnya, lihat. Yang naqis ada injala. Masukkan artinya menjadi jelas. Injala, yanjali, injilaan, munjalin, munjalan, injali, la tanjali, munjalan. Gitu ya. Kita masukkan contoh berikutnya ada inhana, artinya miring. Inhana, yanhani, inhinaan, munhanin, munhanan, inhani, la tanhani, munhanan. Contoh yang ketiga adalah insara, artinya bebas. Insara, masukkan ikuti polanya inqadha. Insara, yansari, insiraan, munsarin, munsaron, insari, la tansari, munsaron. Yang terakhir ada inqadha, inqadha, infa'ala, infa'ala, inqadha. Ikuti polanya, artinya habis. Inqadha, inqad, ya. Inqadha, infa'ala. Sepertinya ada yang ini ya. Inqadha ya, itu salah ketik. Itu inqadha sudah kita tasrif tadi di sampel di atas, itu salah ketik. Dotnya satu saja harusnya. Inqadha itu maksudnya. Artinya habis atau berakhir atau selesai. Itu sudah. Kemudian kita masuk yang lafif makrun. Lafif makrun ini polanya mirip seperti naqis ya, seperti naqis. Kalau lafif makrun cacatnya itu di dua huruf terakhir. Contohnya di sini menggunakan pada al-amsilah pakainya inzawa, melingkar. Inzawa dua huruf terakhirnya cacat. Kalau tadi naqis cacatnya cuma satu huruf di akhir, huruf terakhirnya saja. Tapi kalau lafif makrun cacatnya ada dua huruf pada dua huruf terakhirnya.
Inzawa contohnya artinya melingkar, masukkan ikuti pola tadi polanya inqadha. Inzawa, yanzawi, inziwaan, munzawin, munzawan, inzawi, la tanzawi, munzawan, gitu ya. Contoh berikutnya ada intawa, artinya berkumpul. Masukkan intawa, yantawi, intiwaan, muntawin, muntawan, intawi, la tantawi, muntawan. Nah, tantawi ya, berarti nama atau istilah tantawi itu dari bahasa Arab ya. Entah kebetulan atau memang betul ya, atau memang benar asal mulanya dari lafaz ini, intawa. Intawa yantawi, intiwaan, muntawin, muntawan, intawi, la tantawi, tantawi ya, muntawan. Ada orang namanya tantawi. Ya, artinya berkumpul. Insyawa, kemudian berikutnya insyawa, termasak. Termasak. Kita masukkan polanya insyawa, yansyawi, insyiwaan, munsyawin, munsyawan, insyawi, la tansyawi, munsyawan ya. Yang terakhir ada inawa, artinya terlipat. Inawa, yanawi, in'iwaan, munawin, munawan, inawi, la tanawi, munawan. Maka ini selesai bab ini infa'ala. Kita lanjutkan masuk pada bab yang kelima. Bab yang kelima ini, wazan yang kelima ini adalah wazan terakhir dari kategori sulasi mazid yang ketambahan 2 huruf atau biharfain. Sulasi mazid artinya sulasi mujarad yang kena tambahan huruf. Kalau sulasi mujarad itu cuma 3 huruf utama, mazid ketambahan huruf lain. Berapa jumlahnya? Kalau tadi kategori yang sudah kita bahas itu biharfain, 2 huruf tambahannya, sehingga totalnya 5 huruf, ada 5 wazan. Nah, kita selesaikan di wazan yang kelima, yaitu wazan if'alla. Lamnya ditasydid, dileburkan. Kita lihat contoh ini, wazannya, tasrifnya if'alla, yaf'allu, if'ilalan. Ketika masuk pada bentuk masdar, lamnya dipecah ya, dipecah. Karena tasydidnya dipecah ketika jadi masdar. If'alla, yaf'allu, if'ilalan, muf'allun, muf'allun, if'alla, la taf'alla, muf'allun. Contohnya cuma satu yang sahih saja di sini, contohnya ihmarra, artinya menjadi merah. Misalnya wajahnya memerah gitu ya. Ihmarra, yahmarru, ihmiraran, muhmarrun, muhmarrun, ihmarra, la tahmarra, muhmarrun. Kita lihat pada al-amsilah ada apa saja contoh-contoh sampelnya. Sahih contohnya ada irzaqo, menambah, bertambah biru. Membiru gitu ya, membiru. Irzaqo. Masukkan polanya seperti ihmarra. Irzaqo, yarzaqu, izriqaqan. Izriqaqan, ya qafnya dipecah. Izriqaqan, muzraqun, muzraqun, izraq, la tazraq, izraqqa, la tazraqqa, gitu kan? Izraqqa, la tazraqqa, muzraqun. Ini memang agak asing ya, jarang kita pakai. Kemudian ada isfarra. Isfarra ini juga ini kalau ini cukup sering ya. Isfarra ini bertambah kuning maknanya ya. Seperti ihmarra, polanya sama. Masukkan isfarra, yasfarru, isfiraran, roknya pecah karena dia yang tasydid. Musfarrun, musfarrun, isfarra, la tasfarra, musfarrun. Kemudian ada contoh berikutnya ikhdarra, ini nama-nama warna ya. Ikhdarra, bertambah hijau atau menghijau. Ihdharra, yahdharru, ihdiraran, roknya dipecah lagi. Kemudian muhdarrun, muhdarrun, ihdharra, la tahdharra, muhdarrun. Artinya bertambah hijau atau menghijau. Yang terakhir dari contoh sahih adalah ish'alla. Ish'alla, kusut, artinya kusut. Ish'alla, yash'allu, ish'ilalan. Lamnya tasydid dipecah. Ish'ilalan. Mush'allun, mush'allun, ish'alla, la tash'alla, mush'allun. Ya, insyaallah ini mudah. Tadi dibonusi dengan ajwaf. Ajwaf itu fiil yang cacat. Cacatnya pada huruf tengahnya. Huruf tengah dari 3 huruf utama. Contohnya di sini ada i'wazza. Ikuti saja polanya, ikuti ihmarra tadi. I'wazza artinya rusak keadaan rusak, yang rusak. I'wazza, ya'wazzu, i'wizajan,
i'wizazan. Itu ada waw di tengah-tengahnya, itu huruf ilatnya. I'wizazan, mu'wazzun, mu'wazzun, i'wazza, la ta'wazza, mu'wazzun. Ya, artinya rusak keadaan. Berikut ada izwalla, artinya hilang. Dari kata zala, zawal, artinya tercabut atau hilang. Izwalla, hilang. Masukkan izwalla, yazwallu, izwilalan, muzwallun, muzwallun, izwalla, la tazwalla, muzwallun. Kemudian contoh ketiga ada i'warra. Nah, ini seringnya dipakai dalam baca kitab, ya, kitab-kitab para ulama menggunakan istilah i'warra, apalagi ketika membahas tentang biografi seorang ulama, biografi ulama. I'warra, mencirikan ulama itu misalnya buta sebelah. Atau ketika membahas dajjal, ya, i'warra, buta sebelah. I'warra, i'warra, a'war, i'warra, masukkan i'warra, i'warru, i'wiraran, i'wiraran, ra-nya dipecah ketika masuk pada bentuk masdar. Dan mu'warrun, mu'warrun sama isim fa'il dengan isim maf'ulnya. Dan fi'il amarnya i'warra, la ta'warra, mu'warrun, buta sebelah mata. Kemudian berikut ada iqwarra, kurus. Iqwarra, yaqwarru, iqwiraran, muqwarrun, muqwarrun, iqwarra, la taqwarra, muqwarrun. Berikutnya ada i'wajja, artinya bengkok. I'wajja, ya'wajju, i'wijajan, mu'wajjun, mu'wajjun, i'wajja, la ta'wajja, mu'wajjun. Ya, ini juga insyaallah mudah. Iswadda, nah ini juga sering ya, iswadda, menjadi hitam. Iswadda, yaswaddu, iswida, dan dalnya dipecah. Muswaddun, muswaddun, iswadda, la taswadda, muswaddun, menjadi hitam. Ibyaddo, kebalikannya menjadi putih atau memutih, ya. Ibyaddo, ya, ini juga sering menggunakan lafaz-lafaz ibyaddo, putih, dalam teks-teks bahasa Arab. Iswa ibyaddo, yabyaddu, ibyadun, mubayaddun, mubayaddun, ibyaddo, la tabayyaddo, mubayaddun. Yang terakhir ada ihwalla, artinya juling, juling mata, ya. Ihwalla, ihwalla, yahwallu, ihwilalan, muhwallun, muhwallun, ihwalla, la tahwalla, muhwallun. Kak ini selesailah dua wazan yang kita baca. Ada tadi wazan keempat dari kategori ini, kategori sulasi mazid biharfain, ketambahan dua huruf dari tiga huruf utamanya. Ya, wazan infa'ala sudah kita baca tadi tasrifnya dan contoh-contohnya. Kemudian wazan if'ala juga sudah kita baca. Ya, untuk wazan berikutnya itu ada nanti masuk kategori yang berbeda. Sudah masuk kategori berikutnya, yaitu kategori tasrif fi'il sulasi mazid bisalasati ahruf, yang ketambahan 3 huruf. Jadi ketambahannya bukan 2 huruf lagi, sudah masuk 3 huruf, sehingga total hurufnya nanti ada 6. Kalau kita lihat di berikutnya, ada bab pertama, wazan pertama dari kategori tersebut adalah istaf'ala. Ya, istaf'ala kita lihat contoh-contohnya di sini, wazannya dulu. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun, istaf'il, la tastaf'il, mustaf'alun. Ini polanya. Ini polanya istaf'ala. Ini termasuk wazan yang sangat penting karena banyak sekali istilah-istilah syariat menggunakan wazan ini. Contohnya istighfar, ya. Istighfar kan dari wazan ini. Istighfaro, yastaghfiru, istighfaron. Ya, istighfar. Baik. Ya, coba kita ambil sampel sebagian. Yang sahih ada istakhraja, ikuti polanya. Istaf'ala, istakhraja, yastakhri, itu salah ketik. Istakhraja, yastakhriju, istikhrajan, mustakhrijun, mustakhrajun, istakhrij, la tastakhrij, mustakhrajun. Ya, istakhraja itu mengeluarkan, menuntut sesuatu untuk keluar. Mudha'af, contoh yang mudha'af,
ya istamadda, tinggal masukkan saja polanya istamadda, yastamiddu, istimdadan. Ingat dipecah kalau ada huruf yang tasydid, dipecah ketika masuk masdar. Istimdadan, mustamiddun, mustamaddun, ya. Istamidda, la tastamidda, mustamaddun. Itu makna dari istamadda adalah apa? Mendapatkan, ya, mengambil. Istamadda, mendapatkan atau mengambil. Kemudian ada istaujaba pada contoh berikutnya yang misal. Misal itu huruf fiil yang cacat, cacatnya ada huruf cacatnya di awal. Di huruf awal dari 3 huruf utama. Contohnya istaujaba, huruf awalnya bukan hamzahnya, bukan sinnya, bukan taknya, tapi waw. Waw itu dianggap huruf awal dari 3 huruf utama. Karena huruf utamanya kan sebenarnya cuma 3. Waw, jim, dan ba-nya. Misal itu huruf cacatnya di huruf pertama dari huruf 3 huruf utamanya. Berarti huruf cacatnya ada di waw. Istaujaba, yastaujibu, istijaban. Mustaujibun, mustaujabun, istaujib, la tastaujib, mustaujabun. Apa makna istaujaba? Ya, makna istaujaba adalah membutuhkan. Maknanya adalah membutuhkan. Kemudian berikutnya ada ajwaf. Ajwaf ini cacatnya di huruf tengah dari 3 huruf utamanya. Di sini contohnya ista'ana, huruf tengahnya adalah alif setelah ain. Alif setelah ain itu huruf cacatnya, ajwafnya di situ. Masukkan polanya ista'ana, yasta'inu, isti'anatan. Nah, ini ditambahkan tak marbutoh karena seringnya menggunakan tak marbutoh. Enggak apa-apa. Isti'anan juga boleh, isti'anatan juga boleh. Kemudian musta'inun, musta'anun, ista'in, la tasta'in, musta'anun. Nah, ini juga istilah yang sering digunakan wazan ini pada contoh ista'anah. Ya. Isti'anah ya. Kita sering mendengar istilah isti'anah, meminta pertolongan. Kan? Isti'anah. Kemudian berikutnya ada nakis. Contohnya istardo. Istardo ya. Ya, istardo itu meminta keridoan. Kalau tadi isti'anah meminta pertolongan. Ya. Istardo meminta keridoan. Istardo, yastarudi, istirdoan, mustardin, mustardon, istardi, la tastarudi, mustardon. Dan yang terakhir adalah lafif makrub, yaitu istaufa. Ya, istaufa. Lafif makrub, istaufa. Kalau istaufa ini cacatnya di mana? Lafif makrub cacatnya di huruf pertama dan huruf ketiga dari 3 huruf utamanya. 3 huruf utamanya adalah wawu, fa, dan bengkongnya. Wawu, fa, dan bengkongnya itu 3 huruf utamanya. Maka kalau lafif makrub itu huruf cacatnya ada di huruf pertama yaitu wawu dan huruf terakhirnya yaitu bengkongnya. Istaufa maknanya adalah menerima. Maknanya adalah menerima. Atau mengambil juga boleh. Ya, kita masukkan polanya istaufa, yastaufi, istifaan, mustaufin, mustaufan, istaufi, la tastaufi, mustaufan. Maka ini selesailah. Kalau ini hanya sampel utamanya. Nanti kita lihat contoh-contohnya dan kita praktikkan lagi lebih detail di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Pada wazan istaf'ala. Karena contohnya juga nanti banyak. Al-amsilahnya di halaman berikutnya itu cukup banyak, diselesaikan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Demikian, ini selesailah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga dimudahkan. Tinggal sering-sering mempraktekkan ya, karena di kelas waktunya terbatas. Ya. Silakan diikuti ketika pengajar membaca tasrif, diikuti sendiri dan terus diulang-ulang sampai kemudian nanti terbiasa mengucapkan tasrifnya, terbiasa mentasrif, terutama pada lafaz-lafaz yang punya huruf cacat. Itu yang lebih sulit dibandingkan lafaz-lafaz yang sahih.
itu lebih mudah, jadi dibiasakan. Dan manfaatnya akan kita pakai ketika membaca Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama, menyimak kitab-kitab para ulama ketika dibacakan oleh asatidzah, oleh ustaz-ustaz ataupun ustazah, menyimak ketika imam membaca Quran, kan ini bermanfaat. Kita bisa menelaah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.